Kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Kita mulai Burus ya. Ya, Bu. Assalamualaikum Burus, selamat sore. Bagaimana kabarnya Burus hari ini? Waalaikumsalam. Selamat sore juga, Bu Nurul. Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Nah Burus, Ya, Bu. kemarin saat kita ketemu, katanya ada ya yang mau dibicarakan sama saya. Oh iya, Bu, ada yang mau saya bicarakan. Saya ada permasalahan ini, Bu. Permasalahan apa itu Bu? Nah, di sini tuh ada permasalahan, Bu. Kemarin itu ada siswa saya yang sering betul terlambat masuk kelas. Jadi tertinggal pelajarannya. Oh gitu. Jadi masalah yang Ibu hadapi di kelas sekarang ini, ada siswa Ibu yang sering terlambat masuk kelas ya Bu? Betul itu, Bu. Itu adalah permasalahan yang saya hadapi hari ini, Bu, di kelas. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya Bu? Iya, Bu. Oh baik Bu. Kira-kira di akhir percakapan kita nanti, apa yang Ibu ingin dapatkan? Saya ingin mendapatkan setelah percakapan ini bisa mendapatkan solusi dari apa mengenai permasalahan yang saya hadapi, yaitu bagaimana sih caranya supaya siswa ini bisa mendisiplinkan diri dan tidak terlambat masuk kelas lagi. Seperti itu, Bu. Oh gitu. Artinya Ibu ingin siswa Ibu disiplin ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan tidak terlambat masuk kelas lagi ya Bu Rus? Iya, Bu, seperti itu. Baik Bu. Menurut Ibu, kira-kira disiplin itu seperti apa ya Bu? Kalau menurut saya, sebenarnya disiplin itu artinya kan bisa mentaati atau mentaati peraturan atau kesepakatan kelas. Nah, dengan tidak terlambat masuk kelas. Nah, dan juga bisa memiliki kesadaran diri. Jadi bahwa jika terlambat itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas berarti sama saja dengan tidak disiplin. Gitu, Bu. Oh iya, menurut Ibu disiplin itu artinya harus menaati kesepakatan kelas dengan tidak terlambat masuk kelas ya Bu? Iya, Nah, Bu. tadi kan kita sudah membicarakan tujuan apa yang ingin Ibu capai ya. Iya, Bu. Nah, dalam pencapaian tujuan, kira-kira Ibu berada di skala berapa, Bu? Kira-kira aja, Bu. Kalau dari tujuan tadi saya sekitar 7, Bu. Oh, 7 ya, Bu ya. Iya, Kira-kira menurut Ibu yang menyebabkan murid Ibu terlambat masuk kelas sehingga tidak disiplin, kira-kira apa ya, Bu? menurut saya karena siswa saya ini tidak apa namanya tidak disiplin karena Mm-mm. karena dia itu tidak memiliki motor. Mm-mm. Kemudian jadi dia harus ikut temannya. Jadi kalau misalkan temannya itu sudah duluan, jadi dia terlambat. Dan Oh, jika terlambat ya menunggu ojek dulu baru bisa berangkat ke sekolah seperti itu, Bu. berarti alasannya karena tidak ada motor ya, Bu? Iya, Bu. Ada highline lagi, Bu ya, alasan anak itu? Tidak ada sih, Bu. Memang karena orangnya tidak ada motor atau siswanya tidak ada motor, jadi dia susah untuk berangkat ke sekolah lebih awal seperti itu. Nah, sekarang menurut Ibu dari masalah tersebut, apa yang akan Ibu lakukan agar siswa tersebut tidak terlambat lagi? Hmm.
rencana yang saya akan lakukan, saya mencoba untuk memanggil siswa tersebut. Nah, kemudian saya mencoba untuk mengintegrasikan metode stop supaya Oh, murid saya itu bisa mengelola perasaannya. Jadi dia mengelola dulu perasaannya, karena kan pada saat siswa itu dipanggil pasti ada perasaan-perasaan tertentu, entah kenapa nanti kan takutnya. Jadi saya mengelola perasaannya dulu. Kemudian nanti saya akan tanyakan apa yang membuat siswa tersebut terlambat masuk kelas, seperti yang saat saya tanyakan di kelas kan. Jadi di sini saya memanggil secara pribadi dan memberikan arah-arahan agar tidak terlambat lagi. Dan hmm. di sini nanti saya akan berkolaborasi juga dengan wali murid tentang permasalahan ini. Mm-mm. Baik, Bu. Jadi yang akan Ibu lakukan untuk mendisiplinkan siswa itu dengan cara mengintegrasikan metode stop ya, supaya siswa tadi bisa mengelola perasaannya sebelum belajar ya, Bu. Iya, Bu. Itu. Kemudian yang Ibu lakukan menanyakan apa yang membuat siswa tersebut terlambat masuk kelas. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan arahan-arahannya agar tidak terlambat lagi. Nah, dan Ibu akan melakukan kolaborasi dengan wali murid tentang permasalahan yang dihadapi siswa tersebut ya, Bu. Iya, Bu. Benar, Bu. Jadi itu adalah beberapa langkah-langkah yang nanti akan saya lakukan. Iya, baik Bu ya. Di antara langkah tersebut, kira-kira langkah yang mana dulu nih yang akan Ibu lakukan dan siapa saja yang akan Ibu libatkan? Yang akan saya lakukan sih terlebih dahulu yaitu tadi seperti yang tadi untuk menjaga ini paksa dan dirinya mengintegrasikan pembelajaran KSE pada metode stop itu. Nah, kemudian menggali lagi masalah untuk memberikan arahan apa saja sih kira-kira memberikan arahan apa saja sih kira-kira yang harus dilakukan untuk siswa tersebut menjadi disiplin, kemudian anak tersebut tidak siswa tersebut tidak lagi. Nah, di sini juga saya mengingatkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang sudah kami buat di kelas, yaitu kesepakatan kelas kami. Nah, kemudian saya juga nanti akan berkolaborasi dengan guru BK karena untuk bisa berkolaborasi dengan wali murid melalui guru BK. Mm-mm. Oh, baik Bu ya. Langkah yang pertama yang akan Ibu lakukan berarti mengintegrasikan kompetensi sosial emosional pada pembelajaran ya Bu ya. Iya, Bu. Tahapan yang selanjutnya saya dengar tadi Ibu akan berkolaborasi dengan guru BK ya, Iya, Bu. agar dapat memberikan arahan tambahan dan tadi juga saya mendengar Ibu akan mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat ya, Bu. Iya, Bu, betul sekali. Jadi saya dengan mengingatkan kembali kesepakatan kelas dan saya berkolaborasi nanti dengan guru BK untuk memanggil wali murid agar dapat mengurangi kedisiplinan pada siswa tersebut dan siswa tersebut tidak terlambat lagi seperti itu. Iya. Baik, Bu, untuk menerapkan langkah-langkah tersebut agar siswa tadi bisa bersikap disiplin dan tidak terlambat dalam mengikuti pembelajaran di kelas, Ibu akan melibatkan guru BK dan wali murid ya, Bu. Iya, Bu, betul sekali. Oh gitu. Dari percakapan kita tadi, apa saja yang bisa Ibu ambil? Yang saya bisa ambil dari percakapan kita ini adalah membuat apa namanya siswa tersebut menjadi disiplin. Jadi dalam mengikuti pembelajaran itu tidak terlambat lagi untuk masuk kelas. Jadi nanti saya akan mengintegrasikan KSE Mm-mm. tersebut dalam pembelajaran saya juga. Nah, kemudian saya juga nanti di kelas akan selalu mengingatkan kepada teman-teman yang lain sebagai contoh, jadi tidak ada yang
terlambat masuk kelas lagi, seperti itu Bu. Oh gitu, bagus sekali itu Bu ya, langkah-langkah yang akan Ibu ambil. Nah, ini ada lagi Bu ya, eh, kira-kira nih Bu, setelah eh, Ya, karena kan saya baru mau merencanakan menerapkannya begitu. iya, semoga apa yang akan Ibu terapkan kan terrealisasi juga, sehingga mendapatkan eh, sesuai yang diharapkan gitu ya, sesuai dengan tujuan apa yang akan Ibu harapkan gitu Bu ya. Iya Bu. Betul Mm-mm. sekali. Baik Bu, kira-kira kapan sih Ibu mulai terapkan ini langkah-langkah ini Bu? Sesegera mungkin sih Bu, karena kan memang agar tidak cepat ter, ter apa namanya harapan-harapan tadi, terlaksana harapan-harapan tadi. Jadi saya merencanakan untuk segera mungkin, bisa mulai besok sih rencana akan saya terapkan. Oh gitu. Baik Bu, bagus sekali itu Bu ya, sesegera mungkin. Nah, pada percakapan ini sepertinya Ibu sudah menemukan solusi terhadap permasalahan yang Ibu hadapi ya. Iya Bu, alhamdulillah. Mm. Kalau gitu Bu, lain waktu kita akan ngobrol lagi ya Bu, setelah Ibu menerapkan langkah-langkah tersebut. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih atas waktunya ya Bu dan sudah mendengarkan permasalahan saya. Tetap semangat Bu ya. Iya Bu Nurul. Iya, sama-sama juga ya Burus ya. Kita sama-sama berusaha untuk bagaimana menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk siswa-siswa kita Burus ya. Iya, betul sekali Bu. Jadi biar anak-anak itu semangat untuk tetap belajar dan tetap untuk sekolah. Iya, yang penting Burus semangat terus. Nah, Iya Bu. cukup sampai di sini Burus ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama Burus. Iya. Assalamualaikum Burus. Waalaikumsalam. Sudah Kak Bu? Nah, oke ya Bu. Udah. Oke, sudah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Iya, bagaimana kabarnya Bu Nurul? Alhamdulillah baik Burus. Burus gimana kabarnya Burus? Alhamdulillah, sehat juga Ibu. Oh iya Bu Nurul. Nah, tadi pagi kan kita ada ketemu tuh. Nah, Mm-mm. cuman karena saya sibuk, jadi kan kita tidak bisa berlama-lama. Nah, katanya Ibu mau bicara. Nah, ini mumpung saya ada waktu, kira-kira Ibu mau mau ngomong apa nih? Iya Bu, ada yang saya mau bicarakan Bu. Saya ada permasalahan nih Bu. Oh, permasalahan apa Bu? Biasa Bu, permasalahan tentang murid Bu. Nah, permasalahannya itu Bu, pada saat proses kegiatan belajar di kelas, ada beberapa murid saya yang tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nah, dan pada saat kegiatan pembelajaran pun, murid saya tersebut pingin cepet-cepet keluar nih Bu dari kelas. Padahal kan belum ada waktu istirahat tuh Bu. Mereka maunya cepet-cepet aja keluar. Nah, itu sudah yang jadi permasalahan saya sekarang ini Bu. Oh, jadi permasalahan yang Ibu hadapi sekarang ini di kelas ada beberapa murid yang tidak fokus ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hmm. Iya Da, Bu. oh, dan juga tadi saya dengar Ibu bilang juga belum waktunya istirahat anak-anak atau itu sudah pengen buru-buru keluar ya Bu ya? Nah, iya Bu, itu sudah Bu permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Bu. Mereka ingin cepet-cepet aja keluar Bu.
Padahal jam pelajaran kan masih tuh Bu, belum waktunya istirahat. Tapi mereka minta untuk cepat keluar dan mereka tidak fokus tuh Bu dalam mendengarkan saya atau menyimak saya di kelas itu. Oh, iya iya. Nah, jadi gini, karena kita memang, ingin, berbicara atau bercakap-cakap dulu ya kan, Bu. Nah, Mm-mm. ini kira-kira nanti apa sih yang Ibu ingin dapatkan? Iya Bu, di akhir percakapan ini nanti yang ingin saya dapatkan Bu, mendapat solusi Bu, mendapat solusi terbaik mengenai permasalahan yang saya hadapi, bagaimana caranya supaya semua murid di kelas saya menjadi fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan betah di kelas selama proses pembelajaran berlangsung Bu. Oh, artinya Ibu ini ingin murid-murid Ibu ini fokus ya, Bu, dalam mengikuti pembelajaran ya? Iya Bu, Dan juga selalu betah gitu dalam, saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas ya, Bu? iya Bu, itulah yang saya inginkan sebenarnya Bu. Iya. Nah, kalau menurut Ibu nih kira-kira fokus itu apa sih, Bu, dalam pembelajaran? Atau sebenarnya fokus itu dalam belajar apa sih, Bu? Gitu. Nah, seperti apa gitu? Iya, menurut saya sih fokus itu artinya konsentrasi penuh dalam kegiatan yang sedang berlangsung, baik pada saat melihat, mendengar, menyimak, ataupun merasakan, dan tidak merasa terganggu pada situasi apapun juga, Bu. Jadi menurut Ibu itu ya fokus itu konsentrasi penuh ya, Bu? Jadi situasi apapun juga. Seperti itu ya, Bu? Iya, Bu. Mmm, nah, Bu, eee, kira-kira nih, Bu, ya, kalau misalkan dari angka 1 sampai 10 nih, kira-kira Ibu ini sudah, sampai di mana? Di angka ke berapa? Kira-kira saya di angka 7,5 aja deh, Bu. Kira-kira menurut Ibu apa sih yang menyebabkan murid itu tidak fokus, Bu, dalam pembelajaran? Dan Iya, membuat tidak betah itu di dalam kelas itu, nah, Bu? iya, Bu. Nah, ini sih saya berpikir dan menurut saya eh, apa yang membuat mereka tidak fokus pada saat pembelajaran dan tidak betah ya di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Nah, saya berpikir gini Bu, mungkin suasana kelas yang kurang nyaman dan tidak menyenangkan Bu ya, karena terkadang itu pada awal pembelajaran saya ini kadang melakukan ice breaking, kadang lupa juga, Bu. Nah, ketika saya melakukan ice breaking, memang saya lihat murid-murid saya ini antusias banget gitu, nah bersemangat. Nah, tetapi saat saya tidak melakukan itu, ya itu Bu, mereka ada-ada aja sih perilakunya. Nah, terus gini juga Bu, metode pembelajaran yang saya gunakan juga membosankan mungkin ya Bu, karena sering dengan ceramah, tidak bervariasi dan gini Bu, media ajar pun tidak inovatif gitu. Nah, terus apa lagi ya Bu ya yang saya rasakan itu, nah ini Bu, suasana kelas Bu, adanya hiasan kelas yang kurang menarik juga kali ya. Mungkin di kelas satu itu kan mereka murid saya itu banyak nih yang belum bisa membaca. Nah, sementara hiasan-hiasan kelas itu berupa tulisan-tulisan, Bu. Nah, jadi mereka mungkin belum paham ya membaca tulisan tersebut, makanya membosankan sekali mungkin menurut mereka hiasan kelas yang ada di kelas saya itu. Itu sih Bu menurut Oh, saya. oh iya, jadi menurut Ibu ya, tadi Mhm. beberapa pemaparan Ibu ya, ternyata memang yang membuat anak-anak itu tidak fokus itu dari mulai pembelajaran yang kadang terlupakan sesuatu hal seperti ice breaking ya kan, kemudian seperti pembelajaran yang, kurang inovatif. Jadi kalau anu ya, mungkin lebih divariasikan, maksudnya di sini maksud Ibu ya. Dan Mhm. suasana kelas, jadi dari keadaan kelas yang hiasannya yang kurang menarik. Jadi siswa-siswa ya apa murid-murid ibu itu
kurang betah gitu Bu ya di dalam kelas. Iya, Bu. Nah, di sini murid-murid Ibu memang nggak fokus dalam pembelajaran berlangsung. Nah, sekarang menurut Ibu nih, dari hal-hal tadi yang sudah disebutkan, kira-kira eh, Ibu kira-kira melakukan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan itu seperti apa, Bu? Ini sih rencana saya, Bu, ya. Yang akan saya lakukan, mengintegrasikan pembelajaran dengan eh, KSE, Bu. Nah, terutama mengelola kesadaran diri dan manajemen diri seperti melakukan ice breaking dengan konsisten, Bu, ya. Setiap pertemuan itu saya akan melakukan di awal, terus melakukan metode stop supaya murid saya bisa mengelola perasaannya dulu sebelum belajar. Nah, terus mengenai metode pembelajaran, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, tidak hanya ceramah saja, tapi bisa dengan diskusi kelompok juga ya, Bu. Nah, terus selanjutnya yaitu ini Bu, materi yang saya sajikan mungkin lebih banyak gambar-gambar bergerak gitu Bu ya, supaya kan anak kelas 1 nih Bu lebih bersemangat gitu. Nah, jangan berupa tulisan aja kayak PPT gitu Bu ya. Nah, terus eh, rencana lainnya itu mengajak murid untuk melakukan permainan edukatif gitu nah Bu. Karena kelas 1 ini saya rasa kalau ada permainan mereka lebih semangat juga sih, lebih fokus gitu. Terus mengajak murid untuk belajar di alam terbuka di luar kelas sehingga mendapat suasana berbeda kan Bu. Nah, terus yang terakhir yaitu menghias kelas dengan menyesuaikan kebutuhan murid gitu Bu. Nah, itu sudah langkah-langkah yang akan saya ambil kira-kira Bu. Menurut Ibu gimana Bu? Ya baik Bu. Ya jadi yang Ibu lakukan untuk menciptakan nanti suasana kelas yang menyenangkan Bu ya. Nah jadi supaya murid-murid tersebut bisa fokus, kemudian nanti bisa betah di dalam kelas selama jam pembelajaran berlangsung. Nah di mana juga Ibu tadi akan mengintegrasikan pembelajaran dengan KSE. Nah, seperti yang Ibu lakukan tadi yaitu melakukan ice breaking. Nah, kemudian nanti Ibu juga melakukan metode stop. Dan yang paling penting ini tadi metode pembelajaran yang Ibu lakukan bervariasi. Iya, Bu. Iya. Oke, baik. Jadi tadi juga digunakan variasi ya. Jadi, nah, kemudian tadi Ibu juga bilang menyajikan materi dengan gambar-gambar ya, Bu ya. Mm-mm. Kemudian menghias kelas. Nah, istilahnya untuk menyesuaikan kebutuhan murid. Iya, Bu. Jadi kemudian juga mengajak murid untuk melakukan Iya, benar, Bu. edukatif. Itu beberapa langkah yang akan saya lakukan, Bu. Oh, iya iya. Nah, dari langkah-langkah tersebut tadi, Bu, kira-kira nih ya, Bu, ya, mana dulu nih yang akan Ibu lakukan? Nah, dan siapa yang akan Ibu libatkan di dalam Oh iya, Bu. permasalahan ini, Bu? Bu, yang akan saya lakukan terlebih dahulu itu dengan mengintegrasikan pembelajaran dengan KSE, Bu, pada setiap pembelajaran. Terus saya akan menggunakan metode yang bervariasi dan inovatif sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik. Nah, selanjutnya pada kegiatan pembelajaran ini saya akan melibatkan teman sejawat, Bu. Saya akan meminta teman sejawat untuk mengobservasi pembelajaran yang saya terapkan sehingga saya bisa merefleksi apa kekurangan-kekurangan yang saya perbaiki sehingga lebih baik lagi, Bu. Oh, iya iya. Berarti Ibu ini sudah akan melakukan hal tersebut ya, Bu? Jadi melibatkan teman sejawat dan tadi saya dengar juga Ibu melakukan kegiatan antar murid ya, Bu, ya, agar bisa betah di dalam kelas.
Iya, Bu. Langkah yang selanjutnya itu saya akan menghias kelas juga, Bu. Saya akan bekerja sama dengan wali murid dan semua murid dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan terlebih dahulu. Setelah bahan terkumpul, barulah saya, murid, dan wali murid mulai menghias kelas, Bu. Oh, baik, Bu. Jadi untuk menerapkan langkah-langkah ya, Bu, supaya murid-murid bisa fokus dalam mengikuti kegiatan belajar. Dan juga betah ya, Bu, di dalam kelas ya. Iya, Bu. Dengan melibatkan teman sejawat, murid, dan wali murid tersebut. Oh, Ah, iya. Oke. Nah, setelah ini jadi dari percakapan kita, apa saja sih, Bu, yang dapat Ibu ambil nih? Yang dapat Ibu ambil dari percakapan kita hari ini, Bu? ada, Bu. Yang bisa saya ambil dari percakapan kita tadi itu supaya murid fokus dalam mengikuti kegiatan belajar dan betah di dalam kelas selama jam pembelajaran, saya akan mengintegrasikan KSE dalam setiap pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, menyajikan materi yang inovatif dengan cara eh, menyediakan media melalui berbagai sumber, terus menghias kelas juga sesuai dengan kebutuhan murid, mengajak murid untuk melakukan permainan edukatif, dan selanjutnya mengajak murid untuk belajar di alam terbuka, Bu. Oh, iya baik, Bu. Ya, nah, setelah Ibu jelaskan itu tadi, Bu, yang akan dilakukan atau langkah-langkah yang akan dilakukan, yang Ibu ambil nanti. Nah, itu kapan, Bu, kira-kira akan Ibu terapkan ini? Oh iya, Bu. Sesegera mungkin lah, Bu ya. Nah, kalau bisa besok sudah mulai saya terapkan, Bu. Oh, ya bagus itu, Bu. Jadi kalau misalkan lebih cepat kan lebih baik seperti itu. Jadi agar lebih suasana di kelas juga lebih menyenangkan. Jadi, sepertinya Ibu ini sudah mendapatkan titik temu ya, Bu, terhadap permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, lain waktu kita ngobrol lagi ya, Bu ya. Iya, Jadi Bu. setelah Ibu menerapkan langkah-langkah tersebut, tetap semangat Bu Nurul. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya ya, Bu Rusida ya. Iya, Bu Nurul sama-sama. Tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa kita. Iya, Bu. Itu. Oke, sampai ketemu lagi nanti Bu Nurul ya. Iya, Bu. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.